Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini senang berjumpa dengan saudara sekalian di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan selamat. Dan kami kembali menikmati kasih dan karunia Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami jemaat Tuhan akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar di dalam kegiatan kami pada hari ini. Berkati kami jemaat Tuhan, berikan kami Tuhan hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mohon ampun akan setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Sucikan kami pada saat ini sehingga kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan dua firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Yang pertama terambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 4. Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Pembacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan belajar untuk merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini saya beri judul, "Jangan takut memberitakan firman Tuhan." Sekali lagi, jangan takut memberitakan firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10 ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bagi orang percaya untuk menjadi saksi-saksi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yaitu yang pertama adalah jangan takut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentunya ketakutan adalah salah satu bentuk tekanan yang kuat di dalam pikiran dan jiwa orang percaya untuk menghambat dan menghalangi seseorang bersaksi akan kebenaran Yesus Kristus. Ketakutan mematikan roh yang menyala untuk menerangi dan menggarami dunia ini dengan Injil Yesus Kristus. Allah mengetahui keadaan jiwa Paulus yang diliputi dengan ketakutan oleh karena situasi dan keadaan orang-orang yang ada di Korintus sebagai sasaran pemberitaan Injil. Dengan berbagai alasan-alasan yang diciptakan dalam alam pikirannya, sehingga takut untuk menyebarkan kasih Kristus melalui kematiannya di kayu salib dan menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Saudaraku, ketakutan ini juga yang sering melanda para anak Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menyebarkan pemberitaan firman Tuhan yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Pesan Tuhan untuk jangan takut juga diberikan bagi kita pada saat ini untuk berubah menjadi kekuatan dan keberanian oleh karena kasih kita kepada Kristus dan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat untuk diselamatkan oleh Injil
Yesus Kristus. Saudaraku, hal yang kedua, teruslah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Paulus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Di tengah situasi yang menekan dia untuk tidak lagi bersaksi, suatu perintah yang dinamis untuk terus bergejolak dalam jiwa, supaya sebagai anak-anak Tuhan terus-menerus memposisikan diri sebagai saksi yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, teruslah untuk bersaksi, karena kedatangannya sudah sangat dekat. Sudah dekat, dan biarlah semakin banyak orang yang mendengar dan berseru kepada nama Tuhan supaya diselamatkan. Bukankah kerinduan Tuhan Yesus untuk tidak ada satupun yang binasa, melainkan beroleh keselamatan, keluarga, teman, sahabat, kolega, dan komunitas sekitar kita, berbagai kelompok profesi dijangkau bagi kerajaan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, waktunya sudah sangat singkat, sehingga waktu yang ada merupakan kesempatan yang baik, kesempatan yang krusial bagi anak-anak Tuhan untuk lebih sering, lebih banyak bersaksi dengan menggunakan berbagai media apapun, di mana ada orang yang mendengar dan menangkap berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, hal yang ketiga yaitu jangan diam. Diam dan tidak berbicara atau tidak bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, kerajaan Allah, serta tidak berbuat sesuatu apapun sebagai anak-anak Tuhan adalah sebuah pilihan yang dikecam oleh Tuhan. Sehingga pesan Tuhan untuk Paulus berisi perkataan, jangan diam. Mendiamkan Injil, mendiamkan kejahatan yang makin merajalela, mendiamkan hal-hal yang negatif yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mendiamkan pertikaian, mendiamkan peredaran narkoba yang sudah merasuki di dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak. Saudaraku, pesan Tuhan, jangan diam. Dan ini semua adalah perkataan pekerjaan kegelapan yang ingin menguasai dunia dan menghancurkan generasi yang menjadi penyembah Tuhan. Jangan diam dan lakukan sesuatu agar kerajaan Allah makin bersinar menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Lakukan sesuatu untuk mencegah, menghambat, menghancurkan, dan bahkan mengubah atmosfer di sekitar kita dari atmosfer kegelapan menjadi terang dengan kesaksian, dengan doa, pujian, dan penyembahan, doa keliling serta perbanyak kubu-kubu doa, sehingga iklim di sekitar kita berubah dipenuhi dengan hadirat Allah. Saudaraku, hal yang keempat adalah Allah menyertai. Hati Allah yang penuh perhatian dan kepedulian terhadap anak-anaknya ditunjukkan melalui penyertaannya dalam situasi dan kondisi apapun. Allah mengerti bahwa Paulus akan mengalami kegentaran ketika melayani dan memberitakan Injil di Korintus. Olehnya Allah memberikan pesan bahwa Dia menyertai. Saudaraku, penyertaannya dinyatakan dengan kemuliaannya, dinyatakan dengan kuasanya, dinyatakan dengan berkatnya, mujizatnya, serta tanda-tanda ajaib yang dinyatakan dalam kehidupan, pekerjaan, aktivitas yang dilakukan oleh anak-anaknya. Roh Kudus sudah dicurahkan dan manifestasi kuasa dinyatakan ketika kita bersaksi, melayani, mendoakan, memberitakan firman-Nya, dan menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, serta melakukan
peperangan rohani. Saudaraku, Allah menyertai merupakan peneguhan buat kita bahwa kita tidak sendiri. Penyertaannya menjadikan kita mengalami pertolongan, keselamatan di tengah bahaya, bahkan mengalami mujizatnya. Allah menyertai kita dalam semua segi dan sisi dalam kehidupan kita. Saudaraku sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi jangan takut, teruslah memberitakan kebenaran firman Tuhan dan jangan diam karena Allah menyertai kita. Dan ini juga merupakan pesan bagi gereja Tuhan masa kini di tengah-tengah krisis, situasi yang makin kelam, untuk bertindak dan menyuarakan kebenaran Injil Yesus Kristus sampai perubahan terjadi dalam generasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kiranya Tuhan selalu memberkati kami jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, setiap kegiatan apa yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menjaga kami sepanjang hari ini. Biarlah kami selalu berada di jalan Tuhan, sehingga Tuhan juga memampukan kami dan Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami jemaat Tuhan yang berseru pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat melakukan aktivitas panjang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.